Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah dan pertolongan Allah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, yang ini merupakan salah satu kewajiban buat kita semua. Mudah-mudahan dengan terlaksananya fardu ini, ibadah fardu ini, kita mendapatkan kebaikan yang banyak ya, baik berupa ilmu, kemudian juga bisa mempererat, menguatkan ukhuwah di antara kita, juga dipastikan insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang banyak ya. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab roja ya. Yang ini pertemuan untuk yang kesekian kalinya, dan kita akan masuki hadis yang ke-15 ya. Adapun tadi mengawali kajian kita baca bersama Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 hingga 27, nanti akan sedikit disinggung di hadis yang ke-16 ya. Itu karena ada kaitannya dengan hadis yang ke-16. Baik para hamba sekalian, kita langsung saja konsentrasi ke hadisnya, masing-masing diperhatikan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai itu kali. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dan dari Mu'adz bin Jabal ya, salah satu sahabat Nabi yang ketika itu masih usia belia ya, istilah sekarang ABG ya, anak baru gede. Dan ternyata begitu Nabi hijrah ke Madinah, beliau termasuk orang menjadi dai pertama yang diutus ke Yaman. Jadi yang diutus sama Nabi itu rata-rata dai-dai muda ya. Bahkan ketika Nabi di Mekah, Nabi mengutus ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair, juga masih muda belia. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, kuntu ridfan Nabi, aku bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas himar. Nah, jadi karena masih kecil ya, masih ABG, anak baru gede, maka kemana-mana suka dibonceng ya, naik himar bersama Nabi ya. Artinya selain sepupunya siapa, Ibnu Abbas ya, juga beliau ini ya, suka dibonceng sama Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda. Jadi dalam kesempatan boncengan tadi Nabi gunakan untuk memberikan ilmu ya. Jadi memang Nabi itu selalu menggunakan kesempatan untuk memberikan hikmah atau ilmu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri, apakah kamu tahu ma haqqullah al ibadih, apa hak Allah atas hamba-hambanya. Ini salah satu metode ya, metode dalam mengajar. Nabi menggunakan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini artinya Nabi selain kadang-kadang ajarannya menyentuh ke hati langsung ya, menukik hati, kalau di sini lewat apa? Sasarannya ke akal dulu ya. Jadi sentuhannya sentuhan ro'yu ya, karena memang sifatnya apa? Sifatnya tarbiyah ya, pendidikan. Jadi diajak untuk berpikir, Ma apa?
Wa ma haqqul ibad ya Allah, dan apa itu hak hamba atas Allah. Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Yang kedua, apa hak hamba-hamba atas Allah? Qultu, kemudian aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi sebagai santri Nabi yang masih belia pada waktu itu tidak berspekulasi untuk memberikan jawaban. Dan bukan beliau saja ya, sahabat-sahabat yang besar juga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama ya, ketika ditanya lebih banyak mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, artinya tawadu ya. Jadi nggak sok tahu gitu ya, sok tahu. Padahal kalau salah pun nggak bakal diomelin loh, enggak ya. Misalnya jawab gitu ya, jawab misalnya salah nggak bakal diomelin sama Nabi, tidak ya. Tapi inilah tawadu ya, tawadunya. Daripada salah ya, lebih baik ngomong Allah wa Rasul a'lam. Qala, kemudian kata Nabi, jadi Nabi sekarang menjelaskan, fa inna haqqallah, maka sungguh hak Allah al ibadi atas hamba-hambanya adalah aya'buduhu, akala hamba-hambanya itu menyembahnya, wala yusriku, dan tidak mempersekutukan bihi dengannya Allah syai'an, akan sesuatu. Wa haqqal ibad, sedangkan hak hamba-hamba Allah terhadap Allah, atas Allah adalah alla yu'adziba, tidaklah akan diazab itu si hamba, mala yusriku, selagi dia tidak musyrik atau mempersekutukan lebih dengannya Allah syai'an, barang sesuatu pun. Fakultu, maka aku berkata, siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, ya, apakah aku tidak sampaikan saja berita gembira ini kepada manusia. Nah, ini artinya apa? Semangatnya seorang pemuda seperti itu, begitu dapat ilmu langsung mau diapain Pak? Ditularin Pak. Begitu dapat ilmu langsung mau ditularin, mau disampaikan ke yang lain gitu ya. Kalau kita dapat ilmu biasanya disimpan, kalau disimpan nggak akan tambah banyak ya kan. Kalau ditularin, disampaikan yang lain justru malah akan tambah bagus ya, tambah banyak. Qala, kemudian kata Rasul, la tubasyir, jangan kamu beritakan, jangan kamu sampaikan hum pada mereka ya, fayat takilu, maka nanti mereka akan pasrah ya, akan mengandalkan ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini terjemahnya ya dari hadis ini. Jadi para ikhwan akhwat sekalian, pertama dari hadis ini kita lihat tentang cara Rasulullah memberikan pendidikan atau ajaran kepada sahabatnya, khusus untuk yang masih belia seperti Mu'adz bin Jabal diboncengin kemana-mana ya. Begitu juga seperti Ibnu Abbas juga kadang-kadang diboncengin di himarnya, kadangan di bigolnya ya gitu. Di caranya Pak asik berarti ya. Loh iya. Jalan. Anak-anak seneng kan gitu Pak. Artinya nggak apa-apa ya. Bapak ya ngajak anak yang masih ABG atau di bawah ABG sambil main layangan, nggak apa-apa ya kan. Terus dikasih tahu kenapa nih layang ini terbang ya kan. Nah, pasti ada yang ngangkat itu ya kan, nggak mungkin terbang sendiri kan. Nah, jelaskan, bisa dijadikan sebagai objek untuk memberikan pendidikan. Nah, jadi pertama yang disentuh sama Nabi adalah ro'yu ya, lihat pemikiran ya. Nggak selalu seperti itu, kadang-kadang langsung nukik ke hati ya. Nah, sampai para sahabat pada mencucurkan air mata, kan pernah seperti itu ya. Kalau ini tidak ya, sentuhannya adalah ro'yu, otak. Jadi wahai Mu'adz ya, apakah kamu
tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya. Pakai ibad, Pak. Ibad itu jamak daripada abdun. Abdun artinya apa? Hamba. Jamaknya ibad. Ada dua jamaknya, ada ibad, ada abid. B-nya panjang, ya, abidun. Ada ibadun, ada abidun. Bukan abidun, bukan. Kalau abidun itu tunggal, ya, artinya orang yang mengabdi. Tapi kalau abidun itu artinya hamba-hamba, sama dengan apa? Ibad, juga hamba-hamba. Bedanya di mana? Kalau ibad, hamba-hamba yang solih, yang baik, kalaupun dia berbuat dosa sangat mungkin untuk bertobat, itu ibad. Maka sering diidhofah dengan Allah, ibadi, ibadallah gitu ya. Tapi kalau abid itu hamba yang durjana, maka tidak pernah kita jumpai disambung, disandai dengan Allah. Nggak ada. Abidillah nggak ada, ya, nggak ada. Tapi kalau ibadallah banyak, ya, banyak. Nah itu. Jadi itu bedanya. Sama-sama jamak taksir, ya, sama-sama jamak taksir. Tapi ada pengertian yang berbeda. Ketika Allah Rasul menggunakan kata ibad dengan abid, abid, ya, bukan abid, bukan. Nah, pertanyaan adalah apa hak Allah atas hambanya? Artinya apa yang mesti diterima oleh Allah dari hamba-hambanya? Ternyata dijawab sama Nabi sendiri, hak yang mesti diterima oleh Allah dari hamba-hambanya adalah apa? Pengabdian. Ya, pengabdian secara tulus, dengan membersihkan dari berbagai macam apa? Bentuk kesyirikan. Itu hak Allah. Jadi hak Allah. Allah itu berhak mendapatkan penyembahan, pengabdian dari hamba-hambanya. Nah, sebaliknya hak hamba, ya, hak hamba atas Allah adalah apa tadi? Akan apa? Tidak akan diazab oleh Allah selagi si hamba tadi tidak pernah musyrik. Nah, itu. Selagi tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu otomatis. Itu hak hamba. Tanpa dipinta pun pasti dapat. Kenapa? Karena sudah hak, ya. Tanpa dipinta pun pasti sudah dapat. Nah, artinya paham baliknya adalah, Pak, Ibu, paham baliknya adalah hak Allah itu untuk mendapatkan pengabdian, berarti si hamba wajib untuk melakukan pengabdian. Kan hak Allah untuk mendapatkan pengabdian, berarti wajib dari si hamba untuk apa? Melakukan pengabdian. Nah, seperti lewat sholat, lewat taklim, ini bentuk-bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ini hak Allah untuk mendapatkan itu semua. Makanya ketika pengabdian ini kita sasarkan kepada yang lain, bukan pada Allah, inilah yang buat Allah cemburu, ya. Mestinya taklim ini karena Allah, ternyata bukan karena Allah. Mestinya infak sedekah karena Allah, tapi bukan karena Allah apa? Cemburu. Karena mestinya semua bentuk pengabdian itu adalah untuk Allah, karena itu haknya Allah. Nah, jadi untuk kita mengabdi pada Allah itu jadi hukumnya apa? Wajib, ya, kewajiban dan hak Allah untuk mendapatkan pengabdian. Dan begitu pengabdian sudah kita laksanakan, kita dapat hak dari Allah. Apa hak dari Allah? Akan diselamatkan dari apa? Azab. Otomatis. Berarti bisa dipahami, karena kita akan diselamatkan dari azab, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh, ya. Jadi ternyata untuk masuk surga, untuk selamat dari azab itu tidak sulit. Cukup dengan kita melakukan pengabdian pada Allah. Semua, ya, semua aktivitas kita harus dijadikan sebagai bentuk ibadah apapun, ya. Jadi makanya karena pentingnya pengabdian pada Allah, maka seyogianya setiap perbuatan kita, Pak, itu harus ada nilai ibadah. Nggak mesti harus sholat. Kalau sholat sudah otomatis, karena itu ibadah yang sifatnya apa? Mahdoh, yang khusus. Nggak mesti harus puasa. Puasa iya, karena itu ibadah yang sifatnya
mahdhoh yang khusus. Termasuk juga kita zakat, umroh, haji, taklim. Nah, ini yang memang khusus. Nah, yang diharapkan selain ibadah-ibadah yang mahdhoh tadi, yaitu sifatnya amah, yang umum, ya, kayak kita bekerja, ya. Bekerja itu jangan dikira itu hanya aktivitas biasa, itu ibadah. Selagi kita bekerjanya apa, Pak? Mengikuti rambu-rambu, ya, nggak boleh kalau dagang nggak boleh curang, nggak boleh apa, bohong, ya kan, nggak boleh apa lagi, itu rambu-rambu namanya, ya kan. Kalau kita bekerja ya nggak boleh korup, entah korupsi waktu, korupsi duit, sama, itu rambu-rambu, dan itu jadi ibadah. Bahkan sampai makan, minum, tidur pun jadi ibadah, ya kan. Masuk WC, keluar WC jadi ibadah, ya kan. Silaturahim apalagi, ya. Jadi semuanya itu akan menjadi ibadah selagi kita mengikuti rambu-rambu. Ini untuk yang amah sifatnya. Ya, kalau yang mahdhoh, yang khusus, itu udah jelas, ya. Udah ada syariatnya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji. Nah, itu jelas. Nah, itu ya. Ada yang belum pahami? Orang dagang harga modal 5.000 dijual 20.000 boleh nggak? Nah, termasuk tadi ya, tentang masalah etika dagang, nanti kita bahas juga ada di jilid kedua, ya, khusus masalah dagang, ya, jual beli. Di sana sampai ada babnya khusus, bab untuk bermurah ketika berdagang, ketika belanja dan berdagang, termasuk nagih utang, ada babnya khusus nanti itu, ya. Ada, tapi nggak apa-apa, ya, artinya perlu dijawab juga sekarang. Nah, termasuk cara Nabi ketika berdagang dan membeli. Jadi Nabi itu suatu saat, kata Jabir itu termasuk pernah mengimpor pakaian, Pak, dari luar kota, dari kota lain, ya. Nama kotanya saya lupa, ya. Nah, begitu udah datang tuh barang impor, Nabi datang mau belanja. Nabi milih. Begitu milih, kata Nabi, silakan timbang, bahasanya seperti itu, timbang gitu, ya. Jadi ada tukang kirnya, ya kan. Jadi sahabat Jabir juga dia punya karyawan tukang timbang yang memang digaji. Nah, tentukan ini harganya sekian. Waktu itu Nabi beberapa potong sirwal itu celana, Pak. Celana. Jadi Nabi beli celana. Sirwal itu bahasa Jawa, serwal juga itu sama, ya. Itu jadi bahasa Arab dijawakan itu. Iya, betul, serwal. Jamannya ya serwal kan? Serwal. Celana. Nah, kata tukang kirnya, tukang timbang, sekian. Kata Nabi, lebihkan. Nah, lebihkan. Jadi Nabi itu misalnya ini harganya 10.000, Nabi bayarnya 11.000. Nah, itu cara Nabi belanja. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu, itu biar itu etikanya. Nah, jadi itu bukan riba, itu ngasih lebih itu bukan riba, bukan, ya kan? Bukan riba. Jadi bukan riba. Nah, tergantung sekarang apa yang dijual. Ini. Jadi kalau yang jual adalah sembako, ya kan, itu nggak boleh, ya. Sembako itu bahan pokok, ya kan. Tapi kalau dijual selain sembako, ya kan, bahkan untuk sembako ditimbun aja nggak boleh. Tapi kalau pakaian, mobil kan bukan sembako, boleh. Ya, apalagi barang antik, ya. Oh, nih Pak, batu saya silakan, kalau ada yang beli 1 juta saya jual ini. Walaupun saya belinya cuma 100.000, ya nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Oh iya, karena ini bukan bahan pokok, ya kan, bukan bahan pokok. Jadi yang tidak boleh adalah sembako. Lagi pula misalnya sembakonya apa? Telur. Bu, ibu jualan telur, kan pasaran telur sekilo 23.000. Ibu pengen ngambil untung banyak, jual 30.000, nggak bakal laku juga kan? Nggak laku, ya kan. Jadi harus ini, nggak boleh tinggi-tinggi memang. Kalau sembako, ya, ukurannya. Tapi kalau yang bukan sembako, ya bukan itu boleh, ya, kalau bukan sembako, gitu, ya. Itu. Jadi untuk orang yang menjual dan membeli dengan cara murah, itu doain sama Nabi. Oh, Nabi akan nanti doain semoga Allah merahmati. Termasuk orang yang nagih utang dengan cara lembut, nagih utang, ya, dengan cara yang lembut.
Itu bukan dengan kasar kayak debt collector, nggak seperti itu. Itu nanti, iya. Biasanya marah, Ustaz. Nah, Biasanya marah. Nabi tidak. Jadi Nabi begitu ditagih utang sama orang yang ngutangin Nabi, bahasanya keras sampai sahabat itu marah. Sahabat marah ini karena dia orang ini nagihnya keras. Kata Ali, biarin, itu hak dia untuk berkata. Jadi yang nagih itu lebih berhak daripada yang ditagih. Gitu. Nah, sekarang kata Nabi, carikan onta yang sama dengan yang saya pinjem, yang saya utang. Begitu dicari, ternyata ontanya itu nggak ada yang pas, ada yang lebih gede. Kata Nabi, nggak apa-apa. Jadi Nabi bayar dengan yang lebih besar. Nggak riba itu. Kenapa? Karena memang tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa nanti saya akan ngutangin onta beratnya 1 kintal, nanti harus dibayar yang 1,5 kintal ya, nggak begitu gitu kan? Nggak seperti itu. Saya seperti ini, ketika saya membutuhkan 1 juta, terus ada begitu dibalikin, kok ini lebih nggak apa-apa. Yang penting tidak ada kesepakatan dari awal untuk minta tambah. Yang minjem nggak mau nambahin, yang ngutangin juga nggak minta tambah. Nah itu tadi. Nah kalau ngasih nggak apa-apa. Kasusnya nanti dibuka di jilid 2 ya. Itu tentang masalah adab ya, etika ketika jual beli. Suatu kebiasaan kalau mau ngutang gitu mah Ya, nggak bisa, nggak seperti itu. Kalau berjanjian itu nggak boleh. Jadi makanya di akadnya ya, akadnya ya tadi pokoknya ketika kata Nabi orang menghutangkan korma basah, nanti si yang balikannya pun korma basah ya, korma kering seperti itu. Harus sama. Adapun dia ngasih lebih itu adalah memang sebagai ucapan terima kasih atau tapi tadi etika seperti itu. Yang penting tidak minta ya, yang ngutangin yang berpiutang tidak minta ya, kemudian yang minjem pun nggak janji mau nambahin ya, nggak boleh ya. Para ikhwan nggak boleh ya ngutang kemudian janji nanti kalau saya mulai saya tambahin, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh. Ya? Nggak ada akad. Karena azasnya orang ngutang ini juga kan ta'awun sebenarnya, menolong kan, azasnya menolong. Ini malah mau minta ditambah lagi. Itu rentenir itu mah. Ya. Itu Nabi ya, Nabi. Jadi akhirnya dicarikan onta yang memang lebih besarnya, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Seperti itu. Jadi itu tidak termasuk riba ya, karena jual beli tadi nggak termasuk riba. Lanjut ya. Jadi kemudian yang pesan yang terakhir tadi, ketika sahabat Mu'adz ingin mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, dilarang sama Nabi. Karena ini berbahaya. Bahayanya bisa lari ke akidah nanti, ya kan? Jadi nanti malah dia hanya mengandalkan apa? Mengandalkan tidak syiriknya tadi ya. Nah seperti itu. Padahal kita itu disuruh apa? Memaksimalkan ibadah kita. Lanjut ya. Yang ke-16. Nah yang ke-16 ini yang hampir sama tadi ya, yang ada kaitannya maksud saya dengan Quran surat apa? Ibrahim ya, ayat yang ke-27. Wa anil Bara, dan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al muslim idza su'ila fil qabri, seorang muslim, maksudnya orang muslim yang meninggal nih Pak, muslim ini ya, muslim, idza su'ila, apabila ditanya fil qabri, dalam kuburnya. Pak, Ibu, siapa yang nanya? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Munkar Nakir ya. Jadi orang muslim apabila ditanya dalam kubur, jadi yang nanya itu nanti malaikat ya, bukan tetangga. Yashhadu alla ilaha illallah, dia akan bersyahadat ya, dia akan bersyahadat
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini ketika ditanya man robbuka, man nabi yuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Nah, akan dijawab dengan kalimat apa? Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, fadzalika, maka itulah kata Nabi, qaulu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27, ya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, udah pernah saya jelaskan, ingat enggak? Pak, Ibu, udah pernah saya jelaskan, ingat enggak? Enggak ada yang ingat? Apa waktu itu enggak datang semua? Nah, di Kamal kemarin ya, di Kamal. Nah, ini. Juga ya ada. Hah? Ini di Kamal kemarin ya, itu. Nah, itu. Jadi dibahas kemarin dari ayat yang ke-24-nya. Makanya karena sudah dibahas, sekarang nggak usah dibahas lagi. Pak, nggak usah ya. Nggak usah dibahas lagi. Oh, kan udah. Udah. Baru kemarin Kamalnya. Oh, pada hadir. Jadi itulah qaul sabit, kalimat apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sabit itu kalimat yang teguh. Jadi tergantung di dunianya. Karena kalimat ini sebenarnya sudah tersemat dalam dada kita semenjak dalam perut ibu. Ketika ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah ya, bahasanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kita semua waktu itu jawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Tuh, jadi kita udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, begitu terlahir kalimat itu masih utuh sebenarnya, karena setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir maka dia dengan fitrah. Fa abawahu, maka tergantung kepada kedua orang tuanya. Mau dibikin Yahudi, ya kata Nabi, gimana? Ayu hadani, ayu nasironi, ayu kisani. Mau dibikin Yahudi, mau dibentuk Nasrani atau Majusi. Fa abawahu, tergantung kedua orang tuanya. Jadi karena faktor lingkungan, dan di sini Nabi menyebut faktor lingkungan yang paling dominan adalah kedua orang tua. Mau dibikin seperti orang Yahudi, Nasrani atau Majusi penyembah api. Nah, kalau kemudian kalimat sabit tadi, kalimat la ilaha tidak rusak, ya, rusaknya dengan apa? Dengan kemusyrikan. Jadi selagi masa hidupnya, terus sampai akhir hayatnya kok nggak pernah rusak, maka begitu dia mati, tadi kata Nabi, su'ila, akan ditanya nanti di sana oleh malaikat siapa? Mungkar nakir, ya, man robbuka, man nabiyuka, maka otomatis dengan serta merta kita jawab Allah. Dan ketika ditanya man nabiyuka, Muhammad Rasulullah. Itu qaul sabit namanya. Jadi jawaban di sana itu bukan karena kita apal, tidak, tapi karena qaul sabit tadi kata Allah. Jadi memang itu kalimat sudah benar-benar mendarah daging, karena memang sudah terpelihara kalimat itu tidak pernah tercemar dengan berbagai macam noda-noda syirik. Nah, jadi artinya walaupun kita apal banget, Ibu, apal banget, kalau misalnya kamu ditanya nanti man rabbuka, siapa? Jawabnya Allah gitu ya. Kalau ditanya man nabiyuka, jawabnya Muhammad, apal. Bahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sampai dibaca ribuan kali. Tapi kalau dalam prakteknya kehidupan sehari dia sudah tadi ya sudah musyrik, maka nggak mungkin dia bisa mengucap kalimat itu, nggak bisa dia menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir, nggak bisa ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika ditanya mana biuka, nggak seperti itu. Kalau di dalam hadis yang saya baca, jadi dihadirkan Nabi di situ.
Terus malaikat bilang, kamu kenal nggak sama orang ini? Dihadirkan, ya. Saya baca dalam hadis, lihat di kitabnya Imam Al-Qurtubi, ya. Dihadirkan. Nah, kenal nggak sama orang ini? Terus dijawab, orang yang kafir tadi yang memang sudah dia keluar dari fitrahnya, kayaknya saya pernah dengar gitu. Jadi terkakak-kakak dia, terkakak-kakak. Dan itulah kemudian dia dipukul, ya, disiksa. Di situ setelah dia tadi didudukkan, ya. Jadi orang ketika ditanya itu didudukan, Pak, Ibu dudukan. Jadi posisinya bukan lagi berbaring, duduk. Makanya bener kan kesaksian yang pernah kita tahu di medsos itu, dan pernah saya dengar langsung juga dari seorang dokter. Begitu itu kuburan digali lagi, posisinya itu udah numpuk tulang-tulang itu, bukan lagi rebahan. Iya, padahal baru beberapa hari. Nah, berarti memang disiksa, ya, disiksa. Karena tidak bisa menjawab apa tadi pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu, ya. Nah, seperti itu. Ada akhwat bilang ke saya begini, saya ini mati ya, pada saat saya meninggal saya kan dikubur itu sendirian gitu lah. Itu gimana ya, aku kan dulu. Nah, jadi hadis tadi belum selesai ceritanya. Nah, hadis itu. Jadi untuk mereka yang bisa menjawab, ya, pertanyaan mereka nakir, ya, yang menjawab, maka kata malaikat, ya, ada suara tambah rupa, apa? Datangkan dia. Amal-amal ya. Bukan, datangkan tempat tidur dari surga. Kemudian beri dia pakaian dari surga. Luaskan kuburnya seluas mata memandang. Luas, ya. Kemudian dia tidur dengan mimpi-mimpi yang indah. Kalau yang baik. Yang baik, ya. Tapi yang tidak, datangkan dia apa? Pakaian dari neraka. Berikan dia tempat tidur dari neraka. Sempitkan kuburnya, digencet ya tadi. Nah, seperti itu. Makanya ya dipres, Pak. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi seperti di Quran disebutkan, orang-orang kafir itu benar-benar orang yang putus asa di alam kuburnya. Putus asa. Ya? Dari kiamat. Iya. Dan begitu kiamat bukan tambah enak, ya kan? Nyaman. Bukan tambah enak. Berarti ketika banyak itu pakai bahasa Arab ya. Iya, betul. Bagi yang bisa bahasa Arab tuh tetap bisa ya, dengan amal-amal yang mungkin ya. Ya pokoknya otomatis ya, bisa, Pak. Pakai bahasa Padang ke Sunda ya. Otomatis. Bahasa Arab ya. Otomatis. Bahkan nanti di yaumul hisab, jangankan cuman bahasa, orang nanti kulit aja bisa ngomong kok. Lah iya kan? Kulit aja bisa ngomong. Bahasa Arab ya. Seperti itu. Ya, kulit aja bisa ngomong kan? Itu ya. Jadi luar biasa, dahsyat sisanya. Lanjut ya. Baik. Hadis yang ke-16 tadi ya. Jadi ini tentang apa? Qaulus sabit. Jadi selagi kita bisa menjaga kalimat la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dengan apa? Dengan utuh, maka nanti kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini ya akan mudah. Jadi dan ini terus ya harus kita jaga, kita pertahankan ya, jangan sampai rusak gara-gara pelaku syirik ya, pelaku syirik. Jadi bisanya kita menjawab itu bukan karena kita hafal, bukan ya, bukan karena hafal. Kalau masalah hafal ya mungkin banyak ya orang mengucap kalimat apa tauhid sampai ribuan kali, bahkan mungkin jutaan ya, itu karena mereka wiridkan terus, tapi nggak otomatis dia bisa nanti, tidak ya. Ini sepintas saja ya. Lanjut. Kalau pengen lebih jelas lagi, ini minta rekamannya sama Bang Ade, waktu itu ada itu ya, di Kamal kemarin kan, terakhir itu ada. Wa an Anasin, dan dari Anas ya, Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini sahabat muhajir atau Ansor ya, sahabat Ansor. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Ansor,
dan beliau itu anak tirinya siapa? Abu Tolhah ya. Abu Tolhah itu bapak tirinya. Dapat bapak tiri kaya raya ya, subhanallah. Dan beliau ini pembantu Nabi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal kafira lagi. Sesungguhnya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila dia beramal suatu kebaikan, hasanatan, ut'ima, niscaya diberi makan biha dengan amalnya, tu'matan, satu makanan minat dunia, dari dunia. Wa amal mu'minu, dan adapun orang beriman, fa inallah, maka Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala yaddakhiru, menunda lahu baginya, akan hasanati, kebaikan-kebaikannya, fil akhirah, di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan, ya, dan apa? Sebagai akibat atau diberinya rezeki fid dunia, ala ta'ati, atas ketaatannya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, innallaha la yadzlimu, sungguhnya Allah itu tidak akan menganiaya mukminan, seorang yang beriman, hasanatan, ya, akan kebaikan, yu'ta, yang diberikan biar dengannya fid dunya, di dunia, wa yujza, dan akan dibalasi biar dengannya fil akhirah, di akhirat. Wa ammal kafir, dan adapun orang kafir, fayud'amu, maka dia akan kasih makan bihasanatin, lantaran perbuatan-perbuatan baiknya, ma'amila lillahi, apa yang diamalkan lillahi karena ta'ala, fid dunia, di dunia, hatta, sehingga idza afdha, dia nanti kembali ilal akhirat, ke akhirat, la yakun, tidak ada lagi lah baginya hasanatun, kebaikan, yujza, yang dibalasi dia dengannya. Rawahu Muslim. Jadi sudah habis karena pahalanya disegerakan. Paham nggak Pak Ibu? Nah, jadi orang kafir kan juga pasti ada apanya? Kebaikannya, ya. Banyak orang kafir yang baksosnya luar biasa. Ya, dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi Covid, ada yang miliaran, ya, mereka mengeluarkan duit miliaran. Dan macam-macam kebaikan. Dan ternyata kebaikan mereka itu tidak diabaikan begitu saja, tetap dibalasi, cuman balasannya di dunia tadi, ya. Jadi berupa apa? Ut'ima biha tu'matan minat dunia. Jadi macam-macam makanan yang mereka makan, ya, macam-macam minuman yang mereka minum, itu termasuk bagian daripada pahala yang Allah berikan pada mereka di dunia. Artinya pahala buat mereka itu disegerakan. Makanya kita nggak usah iri, ya, nggak usah iri dengan orang kafir, kok dia rezekinya lebih banyak, ya. Jarang kita dengar orang kafir gitu dia masih kelaparan, susah gitu, ya. Karena tadi ketika ada berbuat baik, mereka dikasih pahala di dunia, dikasih makan, cash gitu, ya. Jadi ganjarannya, pahalanya cash, seperti itu. Sedangkan orang beriman tidak demikian, ditunda untuk di akhirat, tapi juga tidak semuanya, tetap di dunia dikasih, cuman hanya sebagian saja. Jadi lebih banyak yang ditabung, nanti dibongkarnya Pak di akhirat. Logikanya masuk juga. Ngapain juga kita banyak-banyak di dunia, atau hidupnya tidak lama kan? Sedangkan di akhirat itu kan abadi. Karena abadi kita perlu bekal yang banyak, ya kan? Sama aja kita mau safar. Ya, safar 1 hari dengan 10 hari, bekalnya banyak mana? Ya, banyak yang 10 hari. Nah, ini abadi. Ya, berarti perlu bekal yang banyak. Makanya Allah pun menjanjikan kebaikan yang banyak untuk amalnya orang-orang yang beriman. Ya, kita sedekah 1 gelas air jahe saja dibalas dengan berapa? 700 gelas, ya kan? 700 gelas loh, Pak, Ibu. Coba kalau disegerakan di dunia. Sekarang kita dikasih 700 gelas, mau diapain juga aja, dijual juga nggak bakal langsung laku, ya kan? Oh iya, ditunda lah, ya kan? Ada yang ngasih uli nih, seiris, langsung dikasih 700 potong uli, bingung kita nanti, motor di mana nih uli, rumah aja ngontrak,
dikasih oli 700 potong kan banyak banget kan, berapa kontainer. Nah iya kan, tunda nanti karena kita perlunya nanti ya. Kalau di dunia mah cukup dengan sepotong, cukup sepotong. Bahkan juga kalau makan setiap hari oli kayaknya bosen juga ya kan. Di dunia cukup segelas aja sekali minum ya kan. Nanti kita yang makan minum nggak buat kita kembung, nggak bikin kita kolesterol, nggak bikin kita darah tinggi, ya, nggak perlu nggak perlu MCK. Sekarang di sini kita banyak minum air jahe, mules, ya, kencing melulu ntar. Makanya makan oli bisa asam urat kambuh, ya kan? Ya, nah seperti itu. Jadi ditunda, ya ditunda. Kata Nabi tadi yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Nah makanya tadi nggak usah iri ya, kadang-kadang suka ada yang ngomong gini kadang-kadang, Ustaz, lah itu orang kafir ketika mati kayaknya matinya anteng-anteng aja gitu ya, nggak sakit parah dulu, tiba-tiba bleksek gitu aja sekarang tidur. Tapi orang beriman malah harus sakit keras dulu, bolak-balik ke rumah sakit. Ya Pak, seolah-olah matinya lebih enak orang kafir. Dia nggak harus menderita sakit keras, ya kan? Dia nggak harus bolak-balik ke rumah sakit. Tapi kalau orang beriman malah sakit keras dulu, bolak-balik ke rumah sakit, habis duit banyak, nggak kunjung sembuh. Nah, terus gimana jadinya Pak? Ya itu tadi, karena orang kafir sedikit banyaknya ada amal baiknya, itu pahala dia disegerakan. Begitu dia mati menghadap Allah sudah habis pahalanya, nggak ada, udah impas di dunia. Jadi tinggal pure dulu dosa-dosanya. Sedangkan buat kita ketika sakit itu pencuci, pembersih dosa. Begitu kita mati menghadap Allah sudah bersih. Kenapa? Sudah diganjar, dibalas di dunia. Jadi sakit buat kita tuh rezeki, Pak, Ibu, sakit buat kita tuh rezeki, karena bagian daripada pembersih. Makanya kalau kita sehat mengucap alhamdulillah itu biasa aja. Tapi kalau sakit mengucap alhamdulillah, inilah yang luar biasa. Pernah nggak Pak sakit mengucap alhamdulillah? Bahkan sahabat Nabi ada yang tinggal mati anak juga mengucap alhamdulillah kan? Ada. Di bab sabar waktu kita bahas. Begitu ruhnya dibawa, si bocah yang mati ini, buah hati yang mati dihadapkan Allah, kata Allah, apa yang dibilang sama orang tua dari anak ini? Dia mengucap alhamdulillah ya Allah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, buatkan dia istana alhamdulillah. Nah, seperti itu. Buatkan di istana alhamdulillah. Jadi istananya alhamdulillah ya. Jadi boleh ya, ada sunahnya. Tapi jangan gini ya, kemarin saya di Jelambar ngisi talim. Saya bilang, "Bu, jadi buat kita sakit itu rezeki ternyata ya, rezeki. Makanya jangan kita iri dengan orang kafir yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit, ya kan, bahkan sampai matinya, karena ternyata tadi, ya kan, itu bagian daripada kebaikan yang pahalanya disegerakan. Atau tadi orang kafir nggak pernah kurang makan, kurang minum, itu tadi dia punya kebaikan, punya hasanat yang kemudian diganjar dengan makanan minuman di dunia, ya. Jadi ut'ima biha matan minat dunia, itu ganjarannya seperti itu. Sedangkan kita tadi masih ditahan. Makanya Rasul pun ketika jelang wafatnya berapa hari sakit, ya kan? Berapa hari sakit kan, sampai panas, sampai pingsan-pingsan. Rasul pun bahkan di Madinah sempat sampai mengganjal perutnya dengan batu-batu karena nahanlah lapar, seperti itu. Padahal Pak, Ibu, kalau Rasul mau berdoa pun bisa sebenarnya ya. Seperti kasus waktu tempo hari perang Tabuk kan, Rasul berdoa, makanan ya datang banyak. Sampai wadah-wadah makanan para mujahid perang pada penuh semua dengan doa Nabi.
Padahal makanan cuman ya ada yang cuman spot 1 butir kurma, ada segenggam gandum. Begitu Nabi berdoa langsung pada makan kenyang. Berkata Nabi, ambil wadah-wadah makan di kemah. Itu kan persoalannya 30.000 orang, Pak. 30.000 orang, kebayang gak itu? 30.000 orang kan yang ke Tabuk itu. Ya, orang untuk melawan ratusan ribu pasukan Herakles. Tapi ternyata kenyang semua dan wadah makanannya penuh semua. Tapi kan nggak seperti itu gitu ya, karena lapar juga bukan sesuatu yang buruk-buruk amat. Biasanya orang lapar malah lebih apa, Pak? Lebih untuk ingat mati, ya kan? Orang sakit juga lebih ingat mati kan, Pak, dibanding orang sehat. Betul, Bang Rimin. Orang sakit biasanya malah ingat mati kan? Kalau nggak pernah sakit, jarang orang ingat mati. Pokoknya enak aja gitu ya, seperti itu. Itu. Ada yang tanyakan? Ya silakan. Kalau tawar-menawar kita umumnya ayam kan 50. Tawar 40 ya boleh nggak? Tawar-menawar. Ya, tawar-menawar itu memang termasuk cara berdagang ya. Jadi tawar-menawar itu dibenarkan. Nah, namanya khiyar ya. Jadi bahkan begini Bang Rimin, ketika tawar udah deal jadi 10.000 gitu ya. Nah, ternyata kata si pedagang nggak jadi. Nah, selagi belum berpisah boleh dibatali. Oh nggak jadi saya jual. Sama buat pembeli juga. Oh saya nggak jadi, boleh dibatalin selagi belum berpisah. Jadi selagi belum berpisah itu ada hak khiyar ya untuk memilih. Yang menjual boleh batalin, yang mendagang juga boleh, yang membeli juga boleh batalin. Sebelum berpisah. Nah, kecuali ada perjanjian ya, biasanya ibu-ibu beli pakaian anak gitu kan, takut kekecilan karena anak nggak ikut, nanti kalau kecilan saya tuker ya. Nah itu namanya perjanjian lain lagi, boleh. Ya seperti itu. Jadi selagi belum berpisah boleh tadi tawar menawar segala macam, seperti itu boleh. Tawar menawar boleh. Jadi itu termasuk cara berdagang itu seperti itu. Yang nggak boleh adalah apa? Seperti dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Ya. Wailul bagaimana fawailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanum yusirun. Itu yang nggak boleh. Celaka buat orang-orang yang curang. Kalau dia menakar atau menimbang untuk dirinya dari orang lain dipenuhi yastawfun, tapi kalau menakar menimbang untuk orang lain yusirun, dikurangi. Nah, itu tidak boleh. Baik mengurangi nilai timbangan, takaran maupun kualitas sama ya, kualitas sama, nggak boleh. Termasuk itu. Jadi ini penting ya, ini penting. Enggak, ibu juga kadang-kadang kalau belanja nih habis 50.000 gitu. Oh tambahnya mana nih? Karena takut gitu kan. Nggak apa-apa kalau dia memang minta seperti itu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh dia nambah sendiri. Udah ditaker gitu ya, terus nyomot sendiri. Nah itu nggak boleh. Itu namanya staufun, ya kan? Apalagi Bang Rimin jualannya buah ya, jeruk, anggur, apa pisang, nawar juga belum, sudah nyobain, mau tes aja. Anaknya dikasih lagi gitu kan? Nah itu yang namanya staufun seperti itu, nggak boleh. Udah nyobain nggak beli lagi. Nggak boleh, itu yastaufun. Juga hendaknya yang menjual tadi di takarannya dilebihkan. Caranya seperti itu. Yastaufun. Yastaufun itu artinya kan netel, Pak. Jadi kalau beras misalnya jual beras nih, kan di naker kan penuhin Bu ya, penuh. Nah, begitu diperes gini. Jangan jangan dibeginiin. Tapi tahan, set. Nah, ya. Atau tahan sampai tengah sini. Berarti kan masih nyisa. Ini caranya kalau kita jual. Jadi lebihin. Lebihin. Seperti itu. Kalau press gini kan itu berarti pas-pas aja. Kalau nimbang nggak anget namanya. Maka nimbang kalau buat orang diangetin gitu kan. Dianget itu berarti tambahin. Bajikarjan gitu ya. Gitu nimbang udang gitu kan. Udah pas, udah balance, tambahin plek 2 biji. Kan anget tuh. Itu cara nimbang untuk orang lain. Nah, yang ngurangin yang nggak boleh.
Kalau melebihi itu sunnah Nabi tadi kan, seperti itu. Tapi kalau ngurangin, nah itu yang curang. Nah itu ngurangin bisa dengan cara memang tadi timbangannya diakalin, ya kan? Nah, kalau misalnya literan di sini ditotok dulu bisa, Pak, literan ditotok kan jadi jendol nih kan, itu kan? Ketok palu, ya kan? Itu termasuk curang namanya kan? Nah, yang dahsyat itu kalau barang yang pakai nimbangnya pakai kintalan tuh yang gini-gini ya Pak, panjang gini kan? Nah itu kalau yang dia yang beli, berarti kan dia tadi yang ayat yang pertama. Jadi wa idza kaluhum awajunuhum apa tadi? Al-idzak talu al-nazastaufun ya. Jadi kalau dia nimbang dari orang lain minta dipenuhi. Nah, caranya termasuk gini, Pak. Datang ke nih. Tiga gantung ini karung bawah, karung sokan, apa kan? Nah, kemudian ketika yang jual lagi konsentrasi lihat angka di sini, karungnya diganjel di jempol. Ganjel jempol. Ini termasuk apa? Ya setahu itu dia minta dipenuhi. Dia kan beli, dia beli. Jadi yang itu digantung di jempol. Yang dari satu kita jadi apa? 90 kilo. Gantung jempol soalnya. Jempol. Salah curang. Macam-macam. Itu yang tadi ya. Wajar kaluhum. Kualitas berarti tadi tidak jujur ya kan? Misalnya barang imitasi dibilang ori gitu kan, nah termasuk juga curang. Atau begini Pak, ini tukang buah tahu udah Bang Rimin ya kan. Pengalaman saya nih, beli mangga, saya sekitar 4 kilo, saya milih sekitar 4 kilo ya di Kebayoran Lama itu, sekitar 5 kilo. Ini belum ditimbang barang, sudah ditambahin sama dia, belum ditimbang, kan saya milih juga ngambil sekitar segitu kan, 4 kilo sekitar 4 kilo gitu kan. Belum juga ditimbang, ditambahin sama dia. Begitu ditimbang, kan keberatan. Akhirnya dikurangin. Waktu dia ngurangin itu apa? Dia ambil yang bagus-bagus pilihan saya. Nah, jadi yang dia naruh itu kan yang buruk-buruk, ya kan? Ya udah begitu sampai di waktunya dibawa ke paman saya itu naib Jakarta Timur itu. Lah, kok ini mangga buruk-buruk semua gitu ya. Jadi waktu dia ngambil itu yang baik, yang bagus-bagus pilihan saya. Itu cara curang, macam-macam lah itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk cara-cara bermuamalah yang dikecam di Quran tadi. Fawailul mutaffifin. Kecelakaan yang besar buat orang-orang yang curang, ya, orang curang. Nah, jadi kalau bahasanya kayak Bang Rimin tadi, minta tambah nggak apa-apa. Ya, mungkin terserah Bang Rimin nimbahin ya silakan, nggak apa-apa. Gitu. Tapi seyogianya memang tadi waktu kita nimbangin itu memang diangetin. Misalnya cabai sudah pas, tambahin plek gitu, seperti itu. Tambahin mau 2 biji, 3 biji, itu bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dapat pahala sunnah nambahin. Yang kedua, kalau dia yang nggak tahu nih, orang yang beli nggak tahu, berarti sama dengan kita sedekah sir itu Pak. Loh iya, sedekah sir. Mungkin dia nggak tahu kalau ditambahin kan. Tapi buat kita sedekah sir itu. Yang ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu istilahnya seperti itu. Iya. Dia mungkin nggak tahu. Waktu dia minta ditambahin sebenarnya sudah ditambahin kan, tapi dia minta lagi. Nah itu. Nah seperti itu. Dan itu termasuk kebiasaan Nabi tadi, melebihkan ya, baik ketika beli maupun menjual, melebihkan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah sedikit apa yang kita kaji tadi, mudah-mudahan belum puas dan terus kita kaji. Nah, untuk masalah jual beli nanti kita memang bahas ya secara khusus. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk mengkaji lebih dalam lagi masalah ini, dan di bab ini pun masih banyak ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih.